Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep mengungkap sosok berinisial J telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Sosok berinisial J disebut Kaisang sudah berkenan menjadi Dewan Pembina partai berlogo gajah ini. Namun putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo ini tak menyebut secara detail siapa sosok J yang akan berkenan menjadi Dewan Pembina PSI. Kaisang meminta semua pihak menunggu karena struktur kepengurusan mulai Dewan Pembina hingga pengurus DPP akan diumumkan kurang dari 1 bulan. Untuk pos Dewan Pembina akan segera diumumkan. Segera. Insya Allah dalam waktu 1 bulan ini full komplit dari Dewan Pembina. Inisial Mas J ya Mas? Sementara ya, inisial sementara yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi Ketua Dewan Pembina. J ya Mas? J. Hah? J. Masih dari dunia politik, Saudara, Partai Keadilan Sejahtera menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf bilang pertemuan dengan agenda silaturahmi ini membahas tentang demokrasi di Indonesia. Usai bertemu dengan Presiden Prabowo, Presiden PKS Al-Muzamil bilang pertemuan tersebut membahas tentang perkembangan bangsa dan negara dan cara memelihara kualitas demokrasi Indonesia. Pembahasan lainnya yakni mengenai konflik yang terjadi di Palestina dan peran Indonesia di dunia Islam, serta penerapan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkait sistem perekonomian di Indonesia. Antara lain pembicaraan kami pada Presiden Pak Prabowo adalah bagaimana kita ke depan terus memelihara kualitas demokrasi ke depan kita yang tidak berbiaya tinggi dan melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat. Kami bicara tentang Indonesia sebagai muslim terbesar dunia, kasus Palestina yang belum berakhir sampai saat ini, dan peran kita di OKI yang terus akan kita tingkatkan. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Central Java Investment Business Forum atau CGIBF 2025. Forum digelar untuk membangun kolaborasi dan sinergitas untuk membangun potensi wilayah Jawa Tengah. Acara bertema Inclusive and Sustainable Investment in Supporting Food and Renewable Energy ini menampilkan 15 proyek investasi sebagai komitmen Jawa Tengah untuk mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam sektor energi terbarukan dan pangan. CJIBF ini juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, penanaman modal asing, investor, dan kedutaan besar 11 negara sahabat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hadir dan turut memimpin langsung promosi investasi ini. Dia menekankan bahwa pembangunan investasi akan difokuskan kepada padat karya, bukan padat modal. Ternyata hasil analisa kita, Jawa Tengah mempunyai perkembangan ekonomi yang signifikan, yaitu 4,96 di atas nasional. Ini adalah berkat daripada investasi-investasi yang datang di Indonesia. Khususnya wilayah Jawa Tengah itu 21,9 triliun, yang itu semua adalah dalam rangka untuk mengembangkan wilayah Jawa Tengah. Ke depan investasi ini akan kita besarkan karena perkembangan ekonomi kita akan semakin bagus dengan mengutamakan padat karya. Dan ini sangat menarik sekali, terbukti baru saja kita diundang oleh Duta Besar Inggris yang nanti bulan Oktober akan di tempat kita. Kenapa? Bupati Blora Arif Rahman menyambut baik arahan Gubernur Jawa Tengah tersebut. Dia berharap CGIBF dapat membuka peluang kolaborasi investasi di Kabupaten Blora, khususnya untuk sektor minyak dan gas yang menjadi unggulan Kabupaten Blora serta berbagai sektor lainnya. Ini adalah industri yang sektor migas. Jadi Blora ini daerah penghasil migas, kita ada potensi minyak dan gas. Sehingga investasi yang hadir di kami adalah industri-industri yang membutuhkan bahan baku gas. Ini alhamdulillah kemarin ada yang investasi cukup besar sehingga nilai investasi di Blora ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi untuk industri-industri yang memang butuh bahan baku terkait dengan gas, silakan datang ke Blora.
termasuk Sebagai perusahaan yang berpusat di Jawa Tengah, Direktur PT Sido Muncul, Irwan Hidayat, melihat Jawa Tengah memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya, lokasi yang strategis, keamanan, sumber daya alam, serta upah kerja yang kompetitif. Tapi pengalaman saya, investasi di Jawa Tengah, di kota Semarang, itu tempat investasi yang paling baik. Paling enak nih. Karena Semarang itu di center gitu, sentral, kemudian upahnya juga kompetitif ya. Terus masyarakat komitmen pemerintahnya juga bagus ya. Dan masyarakatnya juga ya salah satu pengalaman saya jarang sekali lihat demo di perusahaan-perusahaan. Tempat saya juga belum pernah ada demo gitu. Dan kotanya juga menyenangkan, kemana-mana deket, nggak macet. Tahun 2025, target investasi Jawa Tengah sebesar 78,33 triliun. Hingga triwulan 1, nilai investasi yang sudah terrealisasi adalah 21,89 triliun atau 27,89% dari target. Dari capaian itu, penanaman modal dalam negeri atau PMDN menyumbang 36%, sementara penanaman modal asing atau PMA sebesar 64%. Claudia Carla, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta. Awas Pak Presiden, rasio kemiskinan nasional boleh saja turun. Tapi waspadalah sebab angka warga miskin di kota mulai mengkhawatirkan. Jumlah orang kota yang setengah nganggur meledak hampir setengah juta jiwa. Tingkat laki-laki menganggur di kota juga ikut pecah jadi biang kemiskinan. Ulasannya akan kami hadirkan dalam Kompas Bisnis bersama Putri Oktaviani. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dengan menghadirkan PLTU Palu 3 yang memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan listrik tetap andal dan stabil bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Keberhasilan proyek ini adalah bukti komitmen PLN UIP Sulawesi yang senantiasa mengedepankan mutu untuk hasil yang optimal. Kini PLTU Palu 3 siap beroperasi secara penuh guna memperkuat sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah. Pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Morowali memiliki infrastruktur transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 150 kV. Kini, Morowali akan terlepas dari ketergantungan pada pembangkit diesel dan digantikan dengan energi yang lebih bersih. Memasuki tahap energize pada SUTT Kolodedale Bungku ini seakan menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat Morowali. Pembangunan infrastruktur ini menunjukkan aksi nyata PLN yang terus berupaya menghadirkan energi listrik yang merata dan berkelanjutan. Dalam HUT RI ke-80, PLN UIP Sulawesi terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan pasokan listrik yang semakin andal di Sulawesi dengan menghadirkan pembangkit listrik yang lebih mutakhir dan modern. Salah satunya PLTM Geluwo 40 MW yang telah beroperasi di tahun ini. Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, namun juga mendongkrak aspek perekonomian di wilayah Kabupaten Banggai. Semarak Kemerdekaan RI ke-80, PLN terus menjadi garda terdepan dalam mendorong swasembada energi dengan menghadirkan infrastruktur tenaga listrikan di Sulawesi. Hadirnya proyek infrastruktur PLN UIP Sulawesi ini menjadi simbol ketahanan energi di kawasan timur Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta aktivitas masyarakat Sulawesi. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk